lagi sih tadi? Ya anjir. Gamenya apa lagi sih tadi? Itu 20 tahun ke belakang, 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan gue mau ngelihat diri gue jadi apa gitu. Iya, Atau mungkin gue punya prediksi gitu. Wah ini kayaknya gue 20 tahun kemudian jadi ini nih kayaknya gitu. Gitu. nggak perlu se core itu juga sih, maksudnya nggak perlu dalam itu juga. Kayak kalau gue suruh jawab pertanyaan itu 20 tahun ke depan, gue harap gue bisa gue harap gue bisa stabil dari segi finansial, emosional, keluarga dan semuanya gitu. Apapun yang gue jalanin di umur gue 45 tahun itu adalah apapun yang membuat gue merasa hidup. Gue nggak mau matok kalau gue desainer, gue lulusan desain, itu 40, di umur gue yang ke 45 gue harus jadi desainer kondang. Enggak, karena siapa tahu itu nggak membuat gue hidup juga gitu. Jadi gue harap gue masih sehat walafiat, dan apapun yang gue kerjakan saat itu membuat gue jauh lebih hidup. Karena ada cinta di dalamnya. Iya. Iya sih. Ya gitu cuy, ya Iya gitu. iya. Lu bisa aja jual kancut gitu. Tapi kalau dia ngasih lu profit dan itu dikerjakan oleh anak-anak lu gitu, atau kayak orang yang lu sayang gitu, istri lu gitu, ikhlas gitu di dalamnya, wah itu gak ada yang lebih hidup dari itu sih. Dan gue Iya. harap itu 20 tahun kemudian gue bisa menemukan itu apapun yang gue kerjakan gitu. Bisa jadi ternak lele, bisa jadi ilustrator gitu kan. Gitu sih. Lu gimana lu? Gue gimana ya? Gue nggak tahu sih. Gue nggak pernah melakukan kontemplasi yang seperti itu ya. Yang dimana gue punya harapan ke diri gue sendiri kalau gue akan menjadi sesuatu yang menurut gue tuh ideal gitu. Jadi manusia yang lebih yang ideal gitu. Punya figur ideal gitu loh. Buat gue rasuki di masa depan nanti gitu. Nggak pernah sih, gue sebenarnya nggak pernah mikirin sampai sana sih. Soalnya sejauh ini gue nggak pernah ekspektasi itu nggak pernah terpenuhi gitu. Soalnya gimana ya? Soalnya menurut gue journey menuju hidup ideal itu nggak ada finishnya. Lo akan selalu ada di journey-nya gitu. Jadi Memang sih. ya jadi harapan gue sebenarnya ya ketika gue melihat diri gue 20 tahun ke depan ya gue masih sama kayak sekarang. Bagaimana cara gue berpikirnya gitu. Oh, itu bagus. Sama kayak sekarang nggak berubah gitu. Tapi apa yang dia ketahui, apa yang dia ahlikan gitu, apa yang dia punya itu pasti udah beda dengan yang sekarang. Menarik nih. Ini pertanyaan gue tanya ke semua orang, jawabannya nggak ada yang sama cuy. Iyalah, Iya, kalau ada iya, yang dan sama, jawabannya selalu interesting. hmm, Karena apa ya? Waktu lu bilang ketika lu 20 tahun dari sekarang lu masih punya capability untuk mikir, memandang hidup tuh dengan cara yang sama dengan apa yang lu jalani sekarang, itu lu, gue bisa lihat kalau lu tuh living the present gitu. Lu hidup lu ada di sekarang, nowness gitu, kayak yang emang itu kunci kebahagiaan sih. Lu nggak punya ekspektasi sama masa depan, lu nggak punya ekspektasi sama siapapun, biarkan hidup yang kasih lu surprise gitu. Kayak lu fokus di apa yang lu jalanin aja sekarang. Istilahnya kalau muslim tawakal gitu kan, sambil berdoa gitu. Kayak itu ada, menurut gue, jalan menuju kebahagiaan sih. Kalau lu bisa tiap hari seperti itu sampai lu tua gitu, lu nggak menaruh ekspektasi pada apapun dan siapapun, biarkan hidup yang kasih lo surprise atas kerja keras lo hari ini dan sekarang tiap harinya gitu. Itu way of life baru sih memang. Karena kekecewaan kan datangnya dari ekspektasi ya, betul. ya gitu. Gue udah cerita quarter life crisis gue, lu belum cerita apa-apa yuk. Oke, quarter life crisis gue ya. Gue tuh 20 tahun ke belakang juga lu 20 belum tahun. ngomong tuh, kasihan bocah lu. Ya udah lu hidup-hidup aja lah, lu ini apa namanya hidup jangan bundir. Bundir bego tuh bocah kalau ngomong kayak gitu. Hidup jangan bundir. Ya udah makanya gue Serius dong, serius. Depan lu fragile, oke. lucu. Heeh. Apa ya? Gue nggak inget gue 5 tahun ngapain. 5 tahun tuh TK ya? Lu nggak harus inget cuy, pokoknya itu bocah lu dah gitu.
lu waktu masih bocah, dia lagi duduk ngeliatin lu, anjing nih orang siapa ya gitu. Nah, lu ngomong apapun didengerin sama dia. Lu mau ngomong apa? Ih, nggak tahu dah. Mau apa ya? Dielus aja apa gitu, di apa? Ini sih, tos aja deh. Tos. Wih, Heeh, tos aja. itu kok itu kalau di anime keren anjing. Tos aja, habis itu udah gue pergi. Oke. Kenapa tos aja? Karena tadi lu nggak mau ngubah masa depan lu diri lu sendiri. Bahkan gue takut kalau gue ngetos itu aja, gue mau ngubah masa depan gue. Butterfly effect. Cuma di film ya itu. Enggak sih, real life juga ada. Tapi mesin waktu nggak ada, jadi tenang aja. Ya gitu sih ya. Apa sih tadi? Quarter life crisis ya? Ya. Mm. Ini lucu sih. Hmm. Kalau gue ya, kalau gue tuh dulu waktu umur baru nyentuh 20-an 20-an gitu, 22, 23, 20, 21, 22 lah ya. Gue tuh lagi ininya sama science. Oke. Jadi gue kayak tertarik gitu loh. Science behind segala macem gitu, segala macam aspek kehidupan gitu. Nah, tertarik gitu. Kenapa kenapa yang orang tanyain yang dasarnya itu apa ya? Yang dasarnya itu pertanyaan-pertanyaan filosofis. Gue tanyakan Hmm. itu di science. Jadi dijawabnya dengan scientific answer gitu. Logic banget ya berarti. Ya, kayak kenapa ada manusia, kenapa kita diciptakan, kenapa ini itu, kenapa orang tuh kayak gini gitu loh, kenapa ada budaya, kenapa ada agama, kenapa ada Gue rasa lu happy sih masuk antropologi sih. anjir iya sih kayaknya Seru anjir, antropologi. gue punya teman antropologi itu kalau misalnya dia ngomong hal kayak gini bikin gue nggak mau tidur karena terlalu menarik. Kayak lo harus kenalin Den, kayak kita harus ngobrol gak sih? Boleh. Tapi gue mikir juga somehow capability kita buat mikir hal kayak gini itu terjadi di umur 20-an itu apakah karena sel-sel otak tuh di tahun-tahun Iya segini iya. lagi excel-excelnya gitu loh. Mungkin ada orang di umur-umur segini tenaganya lagi banyak banget atau otaknya lagi kerja atau apanya gitu, daya tahan tubuhnya lagi bagus banget gitu, Mungkin atau pokoknya karena lagi optimalnya produktif gitu. karena lingkungan deh kayaknya. Maksudnya 20 Oke. tahun tuh kita masuk ke dalam lingkungan yang baru gitu, lingkungan kehidupan yang independen. Kan memaksa kita untuk berpikir gimana caranya kita untuk survive gitu ya kan. Gue ngapain Iya, mikirin, benar benar benar. gue ngapain mikir ngapain mikir eksistensi gue gitu. Kalau makan aja besok masih ada di meja. Wah, menarik. Ngapain ngapain gue mikirin arti kehidupan gue di dunia ini kalau besok gue disuruh bokap Besok udah ada gue. to-do list gitu. Iya, besok disuruh bokap gue beli rokok, ya udah itu tujuan hidup gue. Hidupnya masih keisi gitu loh, masih keisi dengan hal-hal yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab di fase quarter life crisis lu. Ketika itu semua udah kosong, udah nggak ada lagi gitu, kayak lu lu Itu merasa kalau harus punya yang tadi gue bilang udah kehilangan tujuan hidup lu akan mencari itu lagi. itu udah krisis beneran itu. Iya. Udah lack of accomplishment. Lu udah nggak fully functional gitu. Mm-mm. Gue udah mempertanyakan apa yang enggak sih menurut gue. Aduh, gue nanti bawa apa ya gue ke akhirat gitu. Apa yang gue lakukan di dunia ya gitu. Aduh anjing Apalagi serem anjir gini mikir deh, gitu. apalagi gini sih menurut gue ini yang paling faktor yang menurut gue paling lumayan punya efek yang signifikan ya. Lu tau Hmm, sendiri kan kalau anak kecil tuh dosanya masih ditanggung orang tua kan. iya. Nah menurut gue itu juga salah satu faktor kenapa kita quarter life crisis itu ada. Belum mikirin dosa aja waktu lu masih bocah. Oke. Karena Iya, menarik. sekarang dosa gue tanggung sendiri gitu. Ya udah lu mikir. Tapi beberapa orang nggak ada yang tahu konsep dosa sih. Iya maksud gue Maksudnya buat. maksudnya nggak aware sama konsep dosa, mungkin lebih ke responsibility aja. Mm-mm. Kayak dulu apapun dipilihin orang tua, baju dipilihin orang tua, makanan dipilihin orang tua gitu. Tinggal juga masih sama orang tua, tanggung jawab ada di orang tua. Sekarang semuanya sendiri. Lu mau dosa, lu mau minum kayak lu mau ngapain gitu itu, ya dosanya juga udah gak ke orang tua lagi, ke lu sendiri istilahnya. Cuma kalau ngomongin soal dosa pahala sampai tua, kalau ngajinya nggak bener gitu kayak gue gitu, gue masih belum bisa jawab itu sih valid atau enggaknya gitu.
Cuman ya kurang lebih kayak gitu sih. Ya, menurut gue doang sih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin gue rasa nih yang dengerin juga pengen banget nih nimbrung, kayak gue pengen nimbrung ke podcastnya si Tio kemarin-kemarin anjir. Nimbrung lah, ya tungguin sini ngomongin sama gue. Iya, iya. Karena tuh ini yang gue cari gitu loh di podcast. Sebenarnya gue mau bikin podcast ini yang gue cari. Ya, Hal-hal yang orang tuh nggak pernah bicarakan di meja makan. menggelitik ya. Kayak ada restriction gitu loh. Kayak nggak ada urgensi untuk membahas hal-hal ini. Nggak, anjir, ada. Ada Ada selalu, tapi nggak kelihatan ya. selalu ada buat gue. Ada yang bisa dengerin, ada yang nggak juga sih. Betul. Ada yang kayak anjir ini keberatan, aduh gue masa mikirin kayak gini. Ngomong Ada apa yang sih emang orang? nyarinya, ada yang emang gue butuh banget nih dengerin hal kayak gini gitu, biar gue tahu sebenarnya orang tuh di luaran kayak apa sih gitu, pergumulan pemikiran manusia itu kayak apa sih gitu. Buat lo yang merasa punya warna kepala tuh kayak gitu, ya udah lo ada di tempat yang bener sih. Dan gue harap lo bisa ngomong sama kita langsung. Gue mau tahu isi kepala lo kayak gimana lagi. Karena Setio ini menurut gue udah aneh. Gue udah aneh. Dan gue rasa orang kayak lo juga aneh. Orang yang dengerin ini aneh sebenarnya. Aneh. Iya sih. Iya sih. This particular podcast ya, episode ya. Iya anjir. Udah nyampe menit segini nih, aneh nih. Ya udah, mau diudahin atau gimana nih? Enggak, maksudnya orang yang dengerin sampai menit segini aneh. Ya udahlah ya, embrace your uniqueness lah ya. Mm-mm. Inggris kamu supa ya. Ya, Panjang gila kalau misalnya ini kita mau apa ya? Kita mau jabarkan satu persatu. Sebenarnya kalau misalnya tadi balik lagi ke yang quarter life crisis itu, yang gue alamin tuh sebenarnya menarik, menyenangkan juga sih prosesnya. Kayak ketika gue mendiscover sesuatu tuh yang menjawab pertanyaan gue tuh, gue kayak menemukan satu, kayak gue lagi main Minecraft terus gue nemu diamond gitu. nih satu hal yang gue percaya soal apa itu pleasure dalam bagaimana cara lu menjalani hidup adalah ketika lu bilang oh, Iya, iya, iya. baik itu lu ngomong ke orangnya mungkin pinter tapi ngomongnya susah, ketika lu tahu maksudnya, oh itu enak banget. Lega anjir. Baik itu lu memahami mata pelajaran, mata perkuliahan, atau memahami sebuah sistem dalam karir gitu, dalam how things work gitu in life gitu. Lu bilang, oh itu tuh pleasure. Banget. Bagaimana cara lu solve problems in games, in sebuah percobaan tentang lu mempraktikkan bidang keilmuan yang ada di kepala lu, terus lu menemukan kalau ternyata hal ini tidak bekerja sesuai dengan kepala lu, terus lu bilang oh itu juga enak. Pokoknya semua yang oh itu enak. Lu Iya. bagaimana cara lu mengungkapkan perasaan lu pada orang yang lu sayang gitu, dan orang yang lu sayang juga sayang sama lu istilahnya, dan lu ada timbal balik di antara keduanya sampai lu bisa bilang oh gini, oh gitu, oh gini. Itu enak. Dan sejauh ini gue menjalani hidup gue adalah dengan mencari semua huruf O itu. Orgasm. Ya kurang lebih ada kepuasannya, tapi beda-beda lah. Cuman ya itu O. Iya, iya. Bener sih. Kayak jangan sampai ketika gue tua, gue udah merasa cukup sama semuanya dan gue nggak curious lagi soal apapun gitu. Dan gue berhenti untuk Bilang ngomong gue berhenti untuk open minded. Gue nggak gue tidak menghargai pendapat orang, atau gue tidak menghargai pendapat gue sendiri gitu. Gue udah mulai terdoktrin sama apa yang gue rancang di usia muda gue, atau apa yang orang inginkan terhadap gue gitu. Gue mau semuanya, semua itu akan terus ada sampai apa yang entah kapan tahu, karena menurut gue itu adalah sumber kebahagiaan gue. Gue mengetahui banyak hal, karena manusia punya kapabilitas untuk berpikir, dan lu dipersilahkan untuk berpikir, lu mengutarakan pendapat lah, lu menunjukkan eksistensi lu lah, lu berusaha fungsional lah gitu.
kalau satu di antara itu semua tuh dihambat gitu, lu nggak bisa berpendapat, lu nggak bisa eksis. Itulah kenapa ada TikTok segala macam, orang bisa joget, orang bisa curhat, orang bisa nangis, orang bisa apa, karena ya basically dia pengen eksis, karena dia pengen validasi atas Yep. apa yang dikerjain itu benar apa enggak, sampai dia nemu satu titik, dia bilang, oh ternyata gue gini, oh ternyata yang kayak gini gak baik, oh ternyata yang kayak gini jelek, oh ternyata yang kayak gini, oh ternyata gue segini gitu. Ya udah, everything you discover about yourself is worth gold gitu menurut gue. Dan kalau itu harus diwakilkan dalam satu bentuk, itu bisa jadi Betul, gitu. menarik. Ya gitu deh, gak ada habis-habisnya sih ngomongin hal kayak gini. Parah. Yaudah ya, udah lama anjir. Iya sih. Kita ntar nyambungnya itu aja sambil ngopi. Oh iya bener. Nah, kasih kesempatan juga buat yang dengerin. Gua rasa mereka banyak juga yang mau dibahas soal ini. Bisa juga nanya langsung ke gua atau ke Tio gitu, atau ke temen-temennya Tio, Bisa. atau lo apa namanya, gue punya perspektif sendiri soal apa itu quarter life crisis deh gitu. Gue tuh nggak ngalamin perasaan ini loh gitu. Lo semua ada yang ngalamin gak sih? Curhat aja ke kita biar kita siapa tahu itu bisa jadi masukan, bukan masukan sih, lebih ke sesuatu yang menarik untuk dibahas gitu. Alangkah lebih baik kalau lu bahas juga gitu bareng sama kita. Iya. Boleh banget sih. Gue welcome banget buat yang Kita mau bahas sesuatu gitu. Terus yuk mau dong diundang podcast gitu. Mau gue ngomongin itu, gue sangat welcome sekali. iya, nggak usah Sangat takut. Gua nggak ngedikte kalian gitu. Tio di Iya. sini nggak ngedikte kalian soal apapun, nggak Enggak. mengintimidasi kalian soal bagaimana cara kalian hidup atau apapun Mm, berkarya. Ya, serah mm, kalian tuh hidup kalian. Kalian yang punya tanggung jawab sama hidup kalian sendiri. Kita cuma kasih wadah untuk, oke, lu bisa cerita apapun gitu kan. mm. Kayak gue di sini, gue nggak tahu nih gue cerita apaan, tapi ya buat gue penting sih. Karena kita sekumpulan orang-orang open minded ya. Anjing. Udah jelek anjir konotasinya sekarang open minded. Males gue menggunakan Ya kata-kata udah, itu lagi. nggak usah. Udah kayak milenial tuh gak? Ya udah, gitu aja sih. Ya, Thank you Yan sudah ya, memberikan thank you juga. banyak inspirasi dan banyak inspirasi. Apa? Tadi yang diomongin Rian itu yang soal mau apa, kayak gue rasanya mau nimbrung nih di obrolan ini nih. Lu bisa kirim voice message ke anchor.fm/insidepodcast/message. Jadi ntar lu langsung rekam di situ, jadi kirim, lu ngomong entah itu menanggapi apa yang dibahas, entah itu lu ada komentar di masalah teknis atau apa, ya bebas lah. Gue juga selalu menyantumkan Instagram temen bicara gue juga di cover. Anjing, napas lu kencang banget sih Yan. Maaf ya, maaf. Ngap gue. Nervous gue sebenarnya. Kayak banyak gitu yang ngeliatin gue gitu. Iya, Instagramnya bisa dilihat di cover album kalau lu dengerin di Spotify. Lu bisa lihat di layar lu juga kalau lu dengerin di YouTube. Jadi gitu aja sih. Thanks lah buat Rian dan buat semua pendengar. Ya, makasih kesempatannya. Bye. Ya, bye.